Halo, kembali lagi bersama Mr. Kardi di mata pelajaran agama pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi, namun sebelumnya saya sapa dulu kita semua. Selamat pagi, shalom, semangat pagi. Apa kabarnya semua, baik yang ada di rumah ya, maupun juga yang akan menyaksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Buat semuanya, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Oke? Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saatnya kami akan mulai belajar kembali. Biarlah kami bisa belajar dengan baik, bahkan kami bisa memahami setiap pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi kembali. Bisa siapakan semuanya di dalam pertemuan kita hari ini. Kita akan masuk dalam materi, yaitu mengenal gerejaku, ya, mengenal gerejaku. Ya, kita harus mengenal gereja kita agar kita tahu bahwa gereja itu bukannya sekedar gedung, tetapi gereja adalah pribadi kita juga. Oke. Nah, dalam hal ini, pada kegiatan ini, kita mengenal gerejaku ini, kita bukannya sekedar mengenal bahwa gedung gereja itu sendiri atau pribadi itu sendiri, tetapi kita mengenal gereja ini terjadinya berbagai masalah di dalam gereja. Kalau kita mengenal pribadi kita, kalau kita mengenal lingkungan kita, ada beberapa kejadian-kejadian di dalam pribadi kita ataupun di dalam lingkungan kita. Nah, kita sekarang mengenal gereja. Saat ini kita belajar tentang gereja yang terpecah-pecah. Ya, kalau kita melihat bagaimana sekarang ini gereja bisa dikatakan ada beberapa doktrin atau dominasi yang berbeda-beda. Ada Protestan, Katolik, GBI, segala macam. Ini didasari dan kita pelajari kok bisa ya seperti itu. Ya. Nah, saatnya kita akan belajar itu gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama ya terjadi dalam gereja mula-mula ya. Kita lihat dalam bacaan Yohanes 17 ayat 21 dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Di sini kita belajar dari apa yang menjadi seruan hati Tuhan, hati Yesus sendiri pada saat itu. Dia tahu bahwa paham akan terjadi perpecahan antara anggotanya, antara pengikut-pengikutnya. Nah, apa saja perpecahan itu kita akan coba pelajari ya. Yang pertama, nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan berat yang mengancam gereja untuk terpecah ya. Di dalam gereja perdana ketika Petrus telah membaptis ya kurang lebih 3.000 orang ketika pada hari Pentakosta. Nah, ketika itu ada perkembangannya. Nah, saat ini kita belajar itu adalah gereja perdana. Dan ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak, yaitu pada saat itu kan ada pertobatan ya yang terjadi. Dan itu terjadi bukannya kepada orang Yahudi, tetapi semua orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja pada saat itu yang menuntun agar orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Lalu mereka diwajibkan menjadi seluruh hukum Taurat, menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ini dipimpin oleh Petrus dan Yakobus ya. Kita lihat ya, apa yang terjadi pada saat itu, bagaimana ketika terjadi pertobatan, mereka memberi diri dibaptis otomatis karena berada dan berkumpul di Yerusalem ketika hari Pentakosta, itu terdiri dari berbagai daerah. Nah, tentu bukan orang Yahudi saja. Dan ini ada pertanyaan. Dan ini juga ditegaskan oleh Petrus dan Yakobus menurut ajaran mereka atau pemahaman mereka, apa yang mereka sampaikan, bahwa harus disunat dan harus menjalankan hukum Taurat. Dan dia menjadi orang Yahudi, sehingga dia bisa dikatakan orang Kristen. Ya, sungguh sangat menarik ya. Di sini sudah mulai terjadi perpecahan. Mari kita lihat hal berikutnya. Nah, di dalam hal ini kelompok yang lain juga dipimpin oleh Rasul Paulus, ya, tidak setuju. Ya, mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu.
Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Ya, maksud Paulus ya sama seperti saat ini, nggak perlulah harus menjadi orang Yahudi agar kita menjadi orang Kristen, nggak harus menjadi orang Barat, nggak harus menjadi orang Ibrani, orang menjadi orang Yunani. Tetapi kita bisa menjadi orang Kristen ketika kita bisa datang kepada Tuhan, mengaku, melayani Dia, berdoa, menyembah Tuhan. Itu bisa saja terjadi. Ini yang dimaksud oleh Paulus, dan sampai saat ini ya kita lebih setuju dengan hal ini. Ya, nah ini mulai terjadi perpecahan di mana Yakobus, Petrus, dan juga Paulus berbeda pendapat. Ya, mari kita lihat berikutnya apa yang terjadi dengan mereka. Nah, oleh karena itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, jadi apostolik itu adalah utusan ya, para utusan ya, dari apostolog ya, dari kata apostolog yaitu utusan. Jadi para rasul ini berkumpul ya, melakukan pertemuan. Nah, dari pertemuan ini akhirnya pada persidangan itu tercapai kesepakatan ya, memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, mereka harus menjauhkan diri dari, ya ini ada 4 ini. Yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian darah, daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Jadi untuk menjadi orang Kristen harus menjauhi 4 hal ini. Ini dari keputusan ya yang dihasilkan antara para utusan, baik itu Yakobus, Petrus, Paulus, dan juga para murid lainnya ketika mereka mengadakan persidangan di Yerusalem ya. Sangat menarik ya. Dan kita akan terus belajar kembali apa sih yang menjadi keputusan dan apakah permasalahan ketika sudah melakukan 4 hal ini selesai atau tidak. Ya, kita lihat materi berikutnya. Nah, setelah konsili di Yerusalem ini terjadi pula kesepakatan di antara para rasul ya. Jadi ketika semuanya sudah para utusan ya, pada saat itu bisa saja kemungkinan orang-orang juga menyaksikan keputusan itu. Dan ini terjadi juga keputusan atau kesepakatan antara para rasul. Ya, para rasul itu yang mulai dari Petrus, Yakobus, dan murid-murid Yesus. Yaitu bahwa Paulus akan pergi memberitakan Injil di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Ya. Sementara Petrus dan Yakobus akan tetap melayani di antara orang-orang Yahudi. Jadi dari awal tadi ada perbedaan pendapat di mana di mana Petrus dan Yakobus mengatakan bahwa kalau menjadi orang Kristen harus menjadi orang Yahudi dulu. Nah, sedangkan Paulus dia mengatakan tidak harus menjadi orang Yahudi. Orang siapapun juga bisa menjadi orang Kristen asalkan dia datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Ya, benar-benar menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Nah, hal ini terjadi kesepakatan dari kedua perbedaan tadi. Ya sudah, kalau begitu Petrus dan Yakobus melayani di orang-orang Yahudi saja. Dan Paulus melayani orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, dari setiap ada permasalahan tentu ada sebuah kesepakatan dan jalan solusi yang terjadi. Oke, kita lanjut materi kita. Nah, perpecahan berikutnya bukannya terjadi saat itu juga. Jadi ada perpecahan berikutnya lagi. Kita lihat perpecahan yang diselesaikan di konferensi Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Artinya itu bukan hal yang setelah terjadi perdebatan atau perpecahan antara Petrus dan Paulus, apakah sudah selesai? Tidak, masih ada lagi, yaitu kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Di Korintus juga terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ya, inilah apa yang disebut sebagai kultus individu. Berikut adalah sebagai contoh tentang kultus individu. Jadi ada rasul-rasul yang mengambil ajaran-ajarannya dan banyak pengikutnya sehingga terjadi lagi perpindahan pendapat, ya, setiap perbedaan keyakinan. Keyakinan dalam hal ini bukan keyakinan apa, tetapi bagaimana memperlakukan atau mengatakan ini golongan-golongan orang Kristen, ini yang percaya Tuhan Yesus, ini pengikut Yesus. Nah, ini terjadi. Dan hal ini bisa termasuk sama orang masyarakat biasa juga, ya. Kita lihat contoh kultus individu. Nah, kultus individu kerap terjadi karena adanya ya halo efek dalam sikap terhadap orang lain. Ya, halo efek adalah kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalaman yang baik di masa lalu.
atau dalam perjumpaannya yang pertama dengan orang itu. Nah, halo adalah lingkaran putih yang biasanya sering kita temukan dalam gambar orang suci di Eropa. Dengan halo efek, kita cenderung untuk menganggap apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang benar. Semuanya baik dan bagus. Tidak ada keburukannya sedikit pun. Nah, jadi orang-orang ini kita bisa lihat ya, belajar tentang kultus individu ini. Ya, itu terjadi karena kita melihat orang itu, wah kudus. Wah ini luar biasa perjumpaannya dengan Tuhan, dengan kesaksiannya. Tanpa kita melihat bahwa dia juga sebenarnya ada kesalahan. Nah, dengan kita mengagumi orang itu, maka bisa saja kita tidak melihat atau kita menganggap bahwa dia itu orang suci. Ya, seperti itu. Jadi, di dalam pembelajaran hari ini juga ada salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat ya. Mister, lihat dulu ya. Ya, jadi salah satu contoh yaitu di Haiti. Di Haiti, nanti kalian bisa search di internet, yaitu pernah berkuasa seorang diktator yang bernama Francois Duvalier. Ya, pada tahun 1907, yaitu Duvalier ini seorang dokter yang kemudian disapa sebagai Papa Doc, dengan sengaja membangun pemujaan atas dirinya dan mengklaim dirinya sebagai perwujudan bangsanya. Ia membangkitkan tradisi food, yaitu penyembahan roh-roh, dan menjadikannya alat untuk membangun kekuasaannya. Jadi ia menyebut dirinya sebagai seorang Howangan atau pendeta food. Ia membangun propaganda kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai bapak bangsa dan mengatakan Papa Doc adalah satu dengan Loa atau roh-roh dalam food Haiti. Nah, kita belajar ya. Jadi melalui orang-orang ini bisa saja kita salah sepersepsi dengan mereka yang kita terlalu mengagumi mereka. Jadi dengan seperti yang Mister sampaikan tadi, dia membangun patung, dia membangun kekuasaan dengan dirinya, menganggap dia bahwa dia lebih berkuasa, dia lebih suci. Nah, hal ini yang diakibatkan adalah yang merupakan perpecahan dari bentuk kultus individu. Jadi menganggap dirinya berkuasa. Ya. Kalau sama ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ya. Ketika Babel didirikan, ya. Ada juga yang mendirikan patung untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya kita belajar lagi perpecahan lainnya terjadi di Korintus ya. Ini tentang perpecahannya yang terjadi di dalam gereja ya pada saat ini sebelumnya. Ketika anggota-anggota jemaat di sana membanggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Nanti silakan dibaca. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan lain-lain. Jadi ini kalau kita kembali lihat bahwa hal efek ini kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain, dan ini juga berpengaruh bahwa kecenderungan manusia menganggap dirinya luar biasa hebat, ada yang bisa dia lakukan. Makanya jangan ketika kamu punya bakat, ketika kamu punya talenta, janganlah kamu jadi bangga atas hal itu dan menjadi sebuah kesombongan. Tetapi kamu gunakanlah hal itu untuk sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, inilah yang awal-awal terjadi perpecahan mereka. Jadi ada yang membanggakan dirinya, mengadakan mukjizat ya, berkata-kata dalam roh segala macam ya. Kita ada anak bisa lihat di layar ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa saja sih yang terjadi, kenapa terjadi perpecahan, bisa juga dikatakan ya. Salah satu perpecahan yang terjadi adalah karena orang-orang membanggakan dirinya pada saat itu dengan karunia yang mereka miliki. Nah, berikutnya perpecahan kembali terjadi lagi pada tahun 1917 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu. Seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan religiu orang-orang kudus, dan untuk meningkatkan kesempatan lepas dari api penyucian dan lain-lain. Jadi perpecahan ini kita sudah pasti belajar dari kelas 1, 2, dan saat ini kita semakin melihat bahwa Martin Luther ini merupakan tokoh reformasi gereja ya. Jadi ini bisa saja nanti kalian cari 95 dalilnya apa saja. Banyak ya di situ. Ini salah satu
surat-surat atau dalil-dalil yang ditulis oleh Martin Luther yang membuat terjadinya perpecahan antara gereja Katolik dengan saat ini menjadi Protestan ya. Kemudian kita belajar lagi perpecahan lainnya juga terjadi terutama ketika mengalami perbedaan pemahaman tentang ajaran apapun, praktik ibadah dan organisasi gereja. Saat ini juga mulai terjadi perpecahan, berefek sampai saat ini ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa perpecahan gereja tidak selamanya bersifat teologis ya. Maksudnya adalah tidak bersifat teologis ini artinya bukannya sekedar dari pelajarannya, bukannya sekedar dari esensi kerohaniannya, tapi juga bisa terjadi karena hubungan antara pemimpin dengan pemimpin gereja bisa terjadi. Sehingga ya bisa dikatakan hal ini perlu sebuah kedewasaan rohani. Bagaimana tujuan kita itu adalah satu, yaitu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bukan untuk memperlebar kekuasaan. Ya, ini belajar kita tentang hal ini. Jadi ketika nanti kalian menjadi seorang pemimpin gereja, belajar terlibat dalam kaum muda, terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, maka janganlah menganggap dirimu terlalu hebat. Sebab hebat itu hanya merupakan bagian dari sebuah kesombongan ketika kita melakukan atau membanggakan diri berlebihan. Boleh bangga dengan diri kita, boleh. Tetapi semuanya itu kita selalu memprioritaskan Tuhan. Bahwa semuanya itu hanya untuk anugerah Tuhan. Hanya diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Jadi nggak perlu lah kita sombongkan atau hal lain kita tunjukkan dengan kemanusiaan kita. Ya, kita lihat bagaimana kalau setelah kita belajar tentang perpecahan yang terjadi di dalam Korintus ya. Yang pertama itu adalah perpecahan dalam jemaat. Ya, ini ayatnya 1 Korintus 1 ya, bisa dilihat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 4 dan juga ayat 21. Praktik-praktik asusila. Ya, masalah pernikahan sejumlah anggota jemaat dengan orang-orang yang bukan Kristen. Masalah daging yang dipersembahkan kepada berhala. Masalah-masalah dalam peribadahan. Perempuan yang tidak mengenakan tutup kepala. Perjamuan kasih yang dilakukan tanpa mempedulikan orang-orang yang datang belakangan. Pemahaman yang keliru tentang perjamuan kudus. Dan karunia-karunia roh. Ajaran Kristen tentang kebangkitan orang mati. Jadi ada ya beberapa dari hal ini kita tentu belajar. Apa sih sebenarnya dan kok bisa sampai sekarang itu banyak sekali gereja-gereja terjadi perpecahan. Ya itu bukan sebuah keinginan kita, tetapi kita percaya dan juga kita harus waspada bahwa ketika gereja itu pecah, hati-hati. Ya, jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk mengadu domba umat-umat Kristen. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang perpecahan. Ya, Mister sudah beberapa item sudah Mister sampaikan. Memang materinya ini akan Mister lanjutkan lagi di video berikutnya. Namun untuk saat ini kalian pelajari hal ini dulu, ya. Apa yang menjadi perpecahan? Kita mengenal gereja, ya. Mengenal gerejaku, mengenal gereja kita, dan kita lihat sampai saat ini. Apakah ini masih terus berlanjut sampai saat ini? Ini juga merupakan PR kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Mister akan berikan tugas ya. Apa yang menyebabkan munculnya masalah-masalah dalam gereja saat ini? Ya, coba pikirkan apa dan coba juga nanti jawab ya melalui kolom komentar di YouTube Mister ya. Nanti langsung tulis saja jawabannya apa. Apa yang penyebab munculnya masalah-masalah dalam gereja saat ini? Silakan jawab dan tentu Mister akan balas. Kalau nanti kalian tidak komen atau kalian tidak jawab, berarti Mister anggap kalian tidak belajar hari ini. Saya kasih absen, bahkan tidak kasih nilai dari jawaban yang kalian berikan. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan juga langsung berikan pertanyaan di kolom komentar YouTube Mister ya. Jadi nanti Mister akan jawab dan tentu kita akan diskusikan juga di dalam ruang Zoom nanti ketika kita pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini untuk pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga materi hari ini bisa dipelajari dengan baik. Kemudian jangan lupa juga untuk bisa di-share ke teman-temannya yang masih belum belajar, dan juga Pak ketik atau jawab ya pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, baik, kalau begitu mari kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami bersyukur buat anugerah-Mu. Saat ini kami telah belajar materi pelajaran agama. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami pelajari saat ini tentang perpecahan mengenal gereja kami,
ya, sehingga kami bisa lebih baik ke depannya dan kami menjadi bagian anak-anak Tuhan yang bisa mengenal Engkau dengan luar biasa tanpa membanggakan diri sendiri, tetapi semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Kami akhiri pembelajaran pada hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Mister.